Sesulit apapun perjuangannya, jangan pernah menyerah karena kita tidak akan tahu apa yang sedang menanti kita di ujung perjuangan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zakiatun Nufus. Izinkan saya untuk memaparkan materi masa peradaban, masa kemunduran peradaban Islam pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, sebelum kita masuk ke dalam substansi pembahasan, ada baiknya mari kita refleksi dan mengulang sejenak tentang masa kejayaan Islam itu sendiri. Jadi, masa kejayaan Islam itu dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana awal mula pemerintahan Islam berbentuk itu yaitu ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau selalu menerapkan tentang keadilan, toleransi, bagaimana cara memimpin sesuai dengan syariat agama Islam. Adapun cara beliau ini diteruskan oleh para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin, yang beranggotakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Beliau meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dalam memimpin pemerintahan. Jadi, menerapkan bagaimana cara memimpin pemerintahan sesuai dengan syariat Islam, mengedepankan yang namanya musyawarah, dan pada zaman Khulafaur Rasyidin inilah adanya kemajuan yang dicapai oleh umat Islam, yaitu terbentuknya Mushaf Utsmani, yaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman kita pada saat ini. Kemudian, setelah zaman Khulafaur Rasyidin, dilanjutkanlah dengan adanya sebuah dinasti atau daulah yang bernama dinasti Bani Umayyah yang berada di Damaskus, yang dipimpin oleh Umayyah bin Abi Sufyan. Dinasti ini juga yang mengantarkan Islam kepada masa kejayaan. Kemudian dilanjut juga dengan dinasti atau daulah Abbasiyah yang berada di Baghdad. Pada masa ini juga umat Islam mengalami puncak kemajuan atau biasa disebut dengan Golden Age, yang dimana ilmu pengetahuan banyak berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi dalam ilmu umum juga. Daulah Umayyah yang ada di Andalusia, kemudian Daulah Utsmani yang ada di Turki, dan Daulah Mughal yang ada di India, dan selanjutnya Daulah Syafawi yang ada di Persia. Inilah beberapa kemajuan yang dicapai oleh dinasti-dinasti, begitu juga Khulafaur Rasyidin. Dan pada masa Rasulullah SAW merupakan bentuk kejayaan umat Islam. Selanjutnya, kita akan memasuki substansi pembahasan, yakni membahas tentang masa kemunduran peradaban Islam. Nah, kisah awal terjadinya kemunduran peradaban Islam itu seperti apa ya? Mari kita bahas. Jadi, pada abad ke-17, Islam mengalami kemunduran. Satu persatu dinasti Islam mulai runtuh. Dan di barat terjadi masa pencerahan atau Renaissance yang mengalami kemajuan dalam bidang keilmuan dan teknologi. Awalnya, pihak barat itu mereka belajar kepada ilmuwan Islam yang kemudian dikembangkan hingga mengalami kemajuan. Dan buku-buku Islam yang semulanya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, sekarang sebaliknya, malah buku Eropa yang diterjemahkan ke dalam bahasa negara timur. Jadi, ilmuwan Islam itu maju pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian terbalik, ketika masa dinasti hancur, berubahlah Eropa yang mengalami kemajuan. Kemajuan barat inilah yang menjadi faktor akan terjadinya gerakan pembaharuan atau tajdid pada abad ke-18 di negara Islam untuk belajar militer atau lain-lain ke negara barat. Dan buku-buku Islam yang semulanya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, sekarang sebaliknya, malah buku Eropa yang diterjemahkan ke dalam bahasa negara timur. Jadi, ilmuwan Islam itu maju pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian terbalik, ketika masa dinasti hancur, berubahlah Eropa yang mengalami kemajuan. Kemajuan barat inilah yang menjadi faktor akan terjadinya gerakan pembaharuan atau tajdid pada abad ke-18.
Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Jadi dapat dilihat di atas, faktor-faktor kemunduran peradaban Islam itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, meliputi perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Seperti perebutan kekuasaan di kalangan para penguasa ataupun di kalangan para pekerja di pusat pemerintahan itu sendiri. Faktor yang kedua ada kehidupan istana dan pemerintahan yang melampaui batas, seperti contohnya berjudi, meminum minuman haram, khamar dan sebagainya. Kemudian ada berpesta fora juga. Dan faktor yang ketiga ialah munculnya aliran sesat, yang mana dengan aliran ini banyak umat Islam yang melenceng dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadits. Yang keempat ada fanatisme keagamaan maupun kesukuan, yang mana mereka suka berlebihan terhadap kesukuan yang tidak sesuai pada batasannya. Selanjutnya, faktor kemunduran peradaban Islam ada kemunduran ekonomi dan politik. Dilanjut ada munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri, yang akhirnya dinasti yang awalnya kekuatannya besar ketika terpecah belah, maka kekuatannya akan terpecah belah juga dan jadi lemah. Dari kelemahan inilah yang menyebabkan sebuah dinasti atau pemerintahan ditaklukkan oleh lawannya. Selanjutnya ada ketertinggalan di bidang teknologi dan militer. Dilanjut dengan perubahan dari khilafah ke kerajaan. Jadi sistem khilafah ini awalnya betul-betul diterapkan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, dari perubahan inilah yang menyebabkan Islam itu mengalami kemunduran. Yang terakhir ada menurunnya keimanan umat Islam. Hal ini bisa ditunjukkan dengan tidak benar-benarnya mereka mengamalkan ajaran Islam, mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selain ini juga ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Yang pertama ada perang salib. Perang salib ini adalah perang bangsa Barat dan bangsa Timur, yang mana bangsa Timur diwakili oleh umat Islam dan bangsa Barat diwakili oleh umat Kristiani. Kenapa peperangan ini dinamai dengan perang salib? Karena ketika perang, umat Kristiani memakai atribut salib atau tanda salib pada kalung mereka, pada lencana mereka, ataupun pada benderanya. Kemudian faktor eksternal yang kedua ada serangan tentara Mongol, yang merupakan sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, yang dimana dinasti ini merupakan puncak dari kejayaan umat Islam itu sendiri. Yang ketiga ada lemahnya beberapa dinasti besar yang tadinya terpecah belah kemudian menjadikan imperium barat seperti Inggris, Portugis, Belanda, Spanyol, dan lain-lain mulai memasuki dan menguasai wilayah Islam. Nah, itulah beberapa faktor terjadinya kemunduran peradaban Islam. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Jadi, setelah Islam mengalami kemunduran, maka mulailah muncul bangsa Barat ingin masuk ke wilayah Islam. Jadi, ada 3 hal yang memotivasi bangsa Barat untuk ingin menguasai wilayah Islam, yaitu yang pertama ada gold atau mencari keuntungan. Mereka lakukan ini melalui bidang ekonomi, yaitu perdagangan internasional di wilayah Islam yang mengalami kemajuan. Yang kedua ada glory, yaitu semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan atau politik. Jadi, mereka juga masuk dalam bidang pemerintahan dengan menggalakkan divide et impere atau politik pecah belah. Nah, jadi mereka akan memecah belah bagaimana keadaan yang ada di istana, menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Ketika sudah terpisah, maka mereka juga ada jarak dengan pertemuan mereka.
Dan yang ketiga ada gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan ajaran agama Kristen di wilayah Islam yang dijajah melalui misionaris atau zending. Jadi, melalui tokoh Kristen, mereka mulai memasuki wilayah Islam dan mulai mengajarkan ajaran Kristen kepada orang Islam yang beriman lemah. Dengan kemunduran Islam, akhirnya ada beberapa tokoh yang tergugah untuk melakukan pembaharuan sehingga munculnya gerakan pembaharuan Islam. Munculnya gerakan pembaharuan Islam disebabkan adanya kesadaran dari para tokoh-tokoh Islam yang memandang pentingnya persatuan dan kesatuan antara umat Islam sehingga nantinya Islam semakin kuat dan berjaya. Kemudian ada beberapa tokoh yang melakukan pembaharuan. Bisa dilihat di slide di atas, sudah dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendidikan, modernis, dan nasionalis. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah sampai di ujung pembahasan. Saya Zakiyatun Nufus, pamit undur diri. Maaf apabila banyak kesalahan dari ucapan maupun pembahasan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention.